Tapi sebenarnya teman-teman itu ngelihat dirimu itu lebih seneng stay, tapi menguasai gitu, tenang, besar, dan setia kawan. Yurawit. Yo api kabeh ya apa-apa lah. Urung sing eleknya ya. Tapi sebenarnya Wida itu pengen ngelihat semuanya dari aku tadi bingung sebentar. Jadi Wida itu orang yang nggak mau dikekang, melihat dirinya nggak mau dikekang, tapi sebenarnya orang-orang melihat Wida itu bukan orang yang mau dikekang gitu. Oh gitu. Dan orang besar gitu, pokoknya menguasai. Nah, yang terakhir sebenarnya Wida itu lebih seneng stay di satu tempat sebenarnya. Lebih senang stay di satu tempat. Tetapi melihat dari sisi yang sangat luas. Sisi dari sisi luas. Tapi di tempat yang tinggi gitu langsung. Oh betul, kayak apa tuh? Aku nggak dong itu. Iya. Ya wis ngono lah. Jadi intinya ini dirimu ki jane pengen lunga pergi, tapi orang nggak ngelihat dirimu seperti itu. Orang ngelihat itu orang stay, tenang dan besar. Besar. Invisible. Sesuai gitu. Ya, Invisible. Orang yang, nah kalau kayak Tia itu orang yang nggak bisa dikekang. Dia kesana kemari. Kalau Wida nggak. Pas banget gue di depan. Itu ya. Oke, yang kedua. Prihantono. Yang mana Prihantono itu? Prihantono, Pak Dokter. Ya Mbak. Oh, metroseksual tuh. Itu ini. Sebentar, Pak Dokter itu merasa dirinya lincah ya Pak. Pak, dirimu merasa orang itu melihat Pak Prihantono itu sebenarnya lincah. Pak. Ya. Ya. Pak Prihantono itu kesana kemari, ya nggak Pak? Ya. Berlari kesana kemari. Tapi sebenarnya Pak Prihantono itu bukan orang yang dalam dirinya sendiri, sebenarnya bukan orang yang seneng lari kesana kemari, tapi sebenarnya seneng bekerja keras, ya nggak Pak? Mudah-mudahan. Jadi lebih seneng kerja keras dan tenang. Oke. Untuk yang lainnya nanti dulu ya. Yang lainnya nanti ini aku foto dulu. Kalau perlu kepribadiannya dibuka via SMS. Ya mau lihat sesuatu enggak? Ya, oke. Nah, udah foto. Udah masuk. Ruyani bisa dengar? Ruyani udah masuk. Ini yang lucu lagi nih sebenarnya Mas Indrat ini. Lucu Ge. Mas Indrat. Dirimu tuh merasa dirimu pekerja keras ya? Coba. Yopora. Terus. Iya. Padahal jane dirimu ki galake pol. Galak. Ternyata galak. Pantesan baper ya Anda. Iya. Pada dasarnya si Indrat itu seneng cari jalan keluar ya nggak Indrat? Pokoknya nek ke sana mentok cari yang lain lagi. Masalahnya Indra itu nggak pernah mentok, selalu dapat, jadi nggak pernah mencari Iya, tahu. makanya kalau sama cari yang lain lagi itu. Itu kayaknya karena Gemininya itu ya, C. Iya sih. Gemini yang dirimu ya, bukan gue ya.
Geminimu orang Nek aku ora. Oke. Teman-teman sekarang Ruhyani. Iya. Oke. Baik teman-teman, kita mulai lagi. Oh iya. Mulai lagi. Ini nanti udah aku catat. Nanti kalau perlu aku WA aja. Kalau mau dibuka kepribadiannya. Enggak, sebenarnya ini namanya itu istilahnya tuh kokologi ya. Kayak cocoklogi gitu. Kokologi itu permainan dari Jepang. Untuk melihat kepribadian tapi diproyeksikan dari binatang. Nah, oke. Teman-teman, saya mau bertanya. Teman-teman pas mau masuk ke stress management, sebenarnya apa yang pengen diketahui? Atau gue masuk ke sini sebenarnya tujuannya mau apa? Mau ada yang ingin diketahui? Atau sebenarnya mau pengen ketemu sama teman-teman? Atau apa yang diharapkan dari nanti sesi stress management ini? Boleh di-chat lagi? Apa sih yang pengen diketahui atau habis dari sini tuh sebenarnya pengennya dapat tentang apa? Boleh di-chat? Kalau di sesi ini kayaknya akan agak berbeda karena kita akan banyak chatting. Silahkan di-chat. Apa harapan setelah 1 jam kita ngobrol-ngobrol? Atau langsung bisa langsung disampaikan aja bisa. Soalnya nanti akan kelihatan di sini, oke. Karena apa? Kenapa saya bertanya ini? Karena saya menyiapkan slide, tapi kalau misalnya slide-nya tidak sama dengan kebutuhan teman-teman, maka akan agak saya change sedikit. Yang jawab. Atau langsung aja disampaikan. Langsung dia omongin aja. Nggak apa-apa di chat. Wes, oke. Mas, oke. Lihat aja teman-teman. Yang sama teman-teman, oke, good. Mengurangi apa, Pak? Mengurangi kuota. Pak Arif. kayak kuota. Jawaban dokter nih paling benar. Terus punya banyak waktu luang yang panjang, bingung. Oke, good. Pak Prihantono, good. Pak Arif mengurangi, berbagi stres. Berbagi stres. Ini kan di sini aja kan nama kita kan nggak masalah. Oke, dari Luki ya, mengelola manajemen waktu selama stay at home, terutama buat keluarga dan anak-anak. Oke, yang kedua bisa silaturahmi di sini. Pokoknya kalau ada keluarga dan anak-anak nanti Ibu Ruhyani. Ya, oke, good. Berarti ada yang kangen sama teman-teman, ada yang bagaimana memanfaatkan waktu kosong. Itu ada lagi? Oke, untuk sementara itu dulu ya. Nanti kalau untuk berikutnya, nostalgia guys. Yeah. Oke, good. Very good. Kita cek dulu untuk happy. Ya, wait. Berarti di sini nggak ada yang stres kan? Cuman untuk memanfaatkan waktu kosong ya? Ada tadi yang stres. Oke. Stres orang Daniel. Teman-teman, berapa dari teman-teman nanti angkat tangan aja. Ini aku buka share screen ya. Ya, silakan Wi. Kelihatankah? Oke. Ya, udah lihat. Udah kelihatan? Kelihatan. Slideshow ya. Slideshow. Berapa dari teman-teman yang tahu cabin fever? Nggak tahu. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yani.
Aduh, bentar. Iya, halo. Halo, aduh ini Cat, punya saya kok masuk. not responding ya. Uni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, selamat Gimana datang. Ini Ketok ora gambarku ngono kuwi. kelihatan nggak? Ketok, kelihatan cantik banget. Ya, cantik kok. Nah, tangi turu aku. Ya, Wi. Dilanjut, Wi. Baik, teman-teman, kelihatan slide-nya? Sudah kelihatan. Ya. Kayak pinter. Siapa dari teman-teman yang tahu cabin fever? Ya, cabin fever. Cabin fever. Cabin fever itu muncul di saat-saat ini ya, di saat-saat pandemi. Banyak sekali yang kena cabin fever, tapi ya tidak separah ini, tetapi ada gejala-gejalanya. Ketok. Cabin fever itu reaksi akibat terlalu lama di dalam kamar, rumah, gedung dalam periode waktu tertentu. Biasanya adalah orang-orang yang terisolasi. Mungkin kalau sekarang agak lebih tidak mencekam, kalau pada saat satu pertama kali ada PSBB, ada lockdown, dan lain sebagainya, itu menjadi kita sangat tertekan karena semua diisolasi. Ada terkecuali bagi orang-orang yang tidak cukup aware dengan COVID. Kalau orang yang sangat aware dengan COVID, dia akan memilih untuk stay di rumah, lockdown di rumah. Nah, munculnya adalah ini. Tadi seperti, sebentar, kita lihat gejala-gejalanya ya. Tadi ada Pak Prihantono yang bilang bahwa gimana sih memanfaatkan waktu kosong. Luki, gimana caranya, buat apa Ki tadi Ki? Agenda di rumah ya, mengatur waktu seperti apa gitu ya. Oke, kita lihat lagi sebenarnya gejalanya apa sih kalau misalnya kita nggak bisa ngatur waktu, terus gimana waktu yang kosong itu sangat lama, itu reaksinya akan seperti apa. Nah ini, beberapa orang yang WA saya pribadi, kadang menelpon sampai 3 jam dengan alasan untuk supaya nggak gila. Gue nelpon aja, biar lu, kalau gue nggak nelpon, ntar gue gila nih. Karena dia sangat aware dengan kesehatannya, jadi nggak mau kemana-mana. Kalau saya masih on off kerja, misalnya teman-teman yang WFH full, dan tidak mau betul-betul terkoneksi dengan dunia luar, itu ada simptom-simptom seperti itu. Istilah cabin fever juga saya dapatnya dari teman yang memang sudah sebulan di apartemennya terus, nggak kemana-mana. Oke, gejalanya dia beristirahatnya nggak tenang, jadi gelisah, terus lesu. Temen ini yang lesu ini ngomongnya gini, kok merasa kayak tape ya, tape singkong, lemes. Terus sedih atau depresi. Sedih itu masih mending, tapi kalau udah depresi karena waktunya kosong, maka dia akan bingung. Oke, nggak bisa konsentrasi, nggak sabar. Nggak sabar itu kadang mudah tersinggung. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah, kan ada ya di Jakarta Barat, satu rumah itu dihuni oleh 23 orang, sehingga tidak punya privasi. Bahkan walaupun itu dalam satu keluarga, bukan teman, bukan orang lain, itu pun juga perlu privasi. Karena saking jarak sosialnya itu sangat dekat, maka dia kemudian menjadi gampang tersinggung. Karena nggak punya privasi. Motivasi menurun, jelas kalau kita nggak punya kegiatan, langsung gue mau ngapain ya ini. Lalu, kalau yang tadi itu tidak bisa beristirahat, kalau ini satunya kan terisolasi ya, tapi secara emosi, secara sosial dia terisolasi, tidak mau berhubungan dengan orang lain, sulit bangun,
Sulit bangun itu kalau yang tadi nggak bisa beristirahat dengan tenang, yang ini sulit bangun males dan hobinya tidur terus karena tidak punya sesuatu yang dia harus lakukan. Nah ini kalau bahasa Jawanya apa sih teman-teman? Ini bahasa Jawanya kalau cabin fever kan bahasa kerennya ya. Sebenarnya ini bahasa Jawanya itu suwung. Suwung. Kosong. Jadi kayak nggak ada tujuan tertentu gitu. Bahkan tidak pada saat pandemi pun kita juga beberapa kali sering mengalami suwung. Nggak tahu apa-apa, linglung. Nah ini nanti gejala kalau misalnya kita tidak... Galau. Kenapa? Galau. Galau. Ih, kan elu itu galau. Ini linglung tuh lebih kosong gitu. Ada kayak lubang yang nggak penuh gitu. Oke, berikutnya ada perubahan berat badan juga. Ya, makan terus. Oke, good. Nah, teman-teman, tapi ini ada dua ya. Kalau tadi kan cabin fever ini kalau stres itu ada dua. Mbak Royani nanti kalau ada penjelasan lebih lanjut. Kalau stres itu ada yang satu namanya eustress, yang satunya distress. Eustress itu stres tapi dalam lebih positif gitu. Kalau distress itu betul-betul karena tekanan yang bersifat negatif. Kalau eustress masih ada sisi positifnya. Contoh misalnya eustress itu kalau misalnya teman-teman ada event, maka persiapan dan lain sebagainya itu stres. Atau ada perceraian misalnya pada saat itu, atau berantem dengan pasangan, dengan anak, nah itu distres. Nanti kalau urusan dengan anak, Mbak Ruyani. Oke, good. Itu ada diskusi teman-teman. Ini saya stop dulu. Dari sini ada diskusi. Ada yang mau disampaikan, di-share? Belum ya? Oke, lanjut dulu. Nah, ini akibat social distancing. Tidak semuanya social distancing itu membuat stres. Untuk orang-orang tertentu, social distancing itu menyenangkan, terutama untuk orang-orang yang introvert. Dia akan semakin tenang gitu. Kalau yang extrovert kan, wah apa nih, gue ngapain nih, pusing nih, gue kalau begini bisa gila nih gitu. Tapi untuk orang-orang introvert, dia lebih tenang. Karena itu dunianya. Dia nggak harus eksis ke sana kemari. Nah, contohnya yang orang introvert, kemarin juga ada yang menelpon, gue seneng kalau ada beginian, J. Gue nggak harus pergi ke sana kemari, gue bisa remote pekerjaan apapun dari rumah. Jadi ternyata keadaan seperti ini pun berbeda reaksinya untuk tiap-tiap orang. Ada orang yang biasa pergi-pergi akan sedikit lebih tertekan. Tapi kalau untuk orang introvert itu bisa jadi hal yang align atau selaras dengan kehidupannya dia. Oke, jadi pandemi ini pun dilihat oleh orang berbeda-beda. Mungkin di awal akan takut dengan corona, tapi selama berjalannya waktu, kemudian bisa menyesuaikan diri. Oke, ini saya. Nah, kenapa dia bisa menyesuaikan diri? Karena setiap orang di kita, setiap kita itu dianugerahi yang namanya daya lenting. Walaupun berbeda-beda daya lentingnya. Ada yang ketika ada sesuatu melentingnya itu cepat, ada juga yang pelan. Penyesuaiannya terhadap situasi seperti ini lebih pelan. Tapi ada yang cepat.
tergantung bagaimana dia, background-nya dia seperti apa, kepribadiannya seperti apa, lingkungannya juga seperti apa. Oke, berikutnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman atau sharing? Kalau biasanya selama ini teman-teman mengisi kekosongan waktunya dengan seperti apa? Apa yang kosong waktunya? Oh. Oke. Teman-teman biasa mengisi waktunya dengan apa? Saya dengan Bisa di chat, bisa di chat. Kayaknya orangnya pada sibuk semua kok, Wi. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Ya sudah. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya saya mau bertanya. Oh, menulis. Oke, good. Menulis apa, Pak? Pak Dokter? Status, menulis status. Pak Dokter menulis apa, Dok? Pak Dokter. mungkin materi aja dulu disampaikan, Oke. itu baru Q&A kali ya, Wi, biar flowing aja sih mungkin. Iya. Oke. Ini kenapa langsung ini? Soalnya koneksinya kadang-kadang on off jadi biar flowing. Sebentar. Oke. Ini aku selesaikan aja dulu ya. Padahal sebenarnya teman-teman sudah punya itu semua sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kemarin saya habis belajar sesuatu yang ini harusnya keahliannya dokter-dokter ya, tapi kemarin saya dapat ini, intinya begini. Ini otak nih. Ini adalah gambar otak. Nah, yang biru itu adalah reseptor untuk rasa sakit. Mau sakit fisik atau sakit psikologis itu diterima oleh otak yang berwarna biru ini. Dan itu real. Yang namanya sakit itu real. Mau sakit mental atau sakit fisik itu real. Dan itu diterima oleh otak yang berwarna biru. Nah, yang ini ada yang berwarna orange. Ini juga otak, tetapi dia terputus hubungannya dengan rasa sakit itu. Ini adalah bagaimana pilihan. Jadi bagaimana kita mempersepsi rasa sakit yang sesungguhnya, dan ini adalah bagaimana kita menentukan pilihan. Saya mau menderita apa enggak? Jadi ini align dengan situasi kayak gini. Jadi corona itu kan real. Semua tertekan, itu real. Tapi apakah kita mau menderita dengan ini atau tidak, itu yang sifatnya pilihan. Kita bisa memilih itu. Kita mau menderita, kita bisa memilih. Pilihannya seperti itu. Berikutnya, sehingga sebenarnya kita memang sudah dianugerahi itu. Dianugerahi daya lenting dan dianugerahi di otak kita pun juga konstruksinya seperti itu. Oke. Nah, tadi Pak Prihantono, mana ya caranya ya mengisi kekosongan? Ini strateginya. Strategi yang menurut saya, belum tentu menurut teman-teman. Karena teman-teman punya mekanisme untuk berdamai dengan stres sendiri-sendiri. Seperti apa? Itu teman-teman pasti sudah punya pengalaman itu, punya kalau bicara dengan diri sendiri, oke, saya stres kalau apa, kalau ketemu apa saya stres, kalau yang begini saya tidak stres, itu teman-teman udah punya sendiri, punya milestone-nya sendiri untuk stres. Nah, ini lebih secara umum, lebih secara general.
strategi berdamai dengan stres. Yang pertama itu sebenarnya menyadari keadaannya aja, bahwa ya udah keadaannya seperti ini, ya sudah saya terima, nggak usah ditolak. Kalau misalnya ini corona ya, ya sudah keadaannya begini, kita harus terima, sudah. Tapi kadang-kadang ada juga yang bukan corona, tapi misalnya contoh patah hati. Langsung maju ya Mas Indra. Langsung duduknya loh, Mas Indra tuh langsung begini loh duduknya loh. Beneran tempat duduk ya? Beneran peci juga? Ya. Jadi kalau misalnya ada situasi yang kita nggak seneng, tapi itu real, nggak usah ditolak. Patah hati, wah nggak harus. Kenapa gue patah hati? Nggak bisa. Ini kenapa gue jadi sedih? Nggak bisa. Sedih itu harus hilang. Pokoknya saya nggak mau sedih. Ini terlalu menyakitkan. Semakin kita menolak rasa sedihnya akan semakin menggelayuti kita. Once kita ngerasa sedih, atau ada situasi yang kita nggak suka, terima saja dulu. Oke nih, situasinya kayak gini ya sudah. Oke, saya terima. Ini situasi yang nggak enak, oke, saya terima. Oke, ayo kita jalan bareng-bareng. Jadi anggap dia memang ada, jangan ditolak-tolak dulu. Itu kalau menurut pengalaman saya lebih cepat kita akan recovery atau akan bangkitnya itu lebih cepat. Dia punya pengalaman apa itu? Kenapa? Pengalaman apa itu? Oh ya, nanti ya Pak, nanti kebuka semua di sini. Jadi kadang ya, misalnya kalau di kantor, Oh, di kantor. dimarahin bos, rasanya pengen marahin genti kan, rasanya pengen balik marahin supaya situasi emosi kita juga segera stabil. Tapi kenyataannya nggak bisa. Tapi kita sebel, sudah terima dulu. Oke, saya sebel. Perasaan saya ini, saya sebel, saya terima. Oke, tenang. Jangan ditolak-tolak dulu, jangan nggak bisa dong, gue masa sebel sih. Nah, itu nggak akan mempercepat bangkit apapun situasinya. Nah, kalau sekarang situasinya corona harus WFH di rumah, ya sudah terima saja dululah keadaannya. Yang kedua, kalau tadi Lucky dan Mas Prihantono menanyakan apa yang waktu kosong. Pertama, itu tentukan tujuannya dulu hari ini mau ngapain. Itu yang pasti. Hari ini saya mau ngapain. Kalau misalnya tidak ada tujuan, kita bangun, nggak ada tujuannya, itu kayak tadi Pak, cabin fever. Bingung gue ngapain ya. Tapi hari ini saya mau ngapain, artinya kalau perlu ditulis aja. Kalau saya pribadi harus ada di dalam benak itu harus ngapain saja. Karena kalau tidak, once bingung, gue nggak bisa ngapa-ngapain, saya reaksinya akan muntah. Karena memahami diri sendiri, oke, ini kalau gue nggak punya tujuan, gue bakalan muntah. Jadi ditulis, kalau perlu ditulis. Bahkan pekerjaan yang istilahnya nggak penting ditulis aja. Misalnya saya mau ngepel, mau berkebun, mau apa, ya itu kan. Nah, buat agenda harian itu pun juga perlu kalau misalnya di dalam benak sudah bisa tersistematis, nggak apa-apa di dalam benak. Tapi kalau nggak bisa sistematis, ditulis. Nah, untuk teman-teman yang kesulitan mencari tujuan, yaitu tadi nanti hasilnya akan cabin fever. Ngelihat itu lagi. Bukan kalau misalnya teman-teman punya, bukan teman-teman ya, atau mungkin kalau nanti ada orang yang bertanya ke teman-teman, gimana kalau misalnya ketemunya dia lagi, orang yang secara chemistry-nya itu nggak dapet, kan tidak semuanya dalam satu keluarga itu ada yang akur ya, ada yang nyebelin juga. Gue kalau lihat dia
males jadinya, motivasi langsung turun. Kok kalau ngomong selalu negatif nih orang nih, misalnya dalam satu rumah itu, sehingga emosi kita pun jadinya nggak positif juga. Itu pun kita perlu berdamai, perlu menerima. Oke, gue punya anggota keluarga yang kayak gini nih, yang nyebelin. Terima saja dulu bahwa ya itu keadaannya begitu, cetakannya ya seperti itu. Lalu tentukan tujuan, itu artinya tujuan saya apa? Apakah saya akan tetap memaintain stabilitas emosi saya, atau saya harus berhasil mendapat penghasilan bersih dari dunia digital itu. Iya. Kita begitu seperti itu, kita tentukan tujuan. Oke, yang penting saya sehat mental dulu karena ini situasinya akan lama. Maka kalau dia orang itu nyebelin, saya akan tarik nafas panjang aja. Sudah, tenang aja. Kembalikan orang ini diserahkan kepada, kalau sudah sangat ekstrim, biasanya orang akan menyerahkan itu ke Allah, ke Tuhan. Dah ini makhluk ciptaannya kok kayak begini. Ya sudah, saya serahkanlah kepada Tuhan. Yang penting saya sehat mental. Yang harus dilindungi kan kita dulu. Jadi itu adalah pembicaraan yang sangat dalam ya dengan diri kita. Oke. Lalu berikutnya beribadah. Nah, kalau beribadah itu areanya Pak Arief yang akan memberikan ya. Dan ini teman-teman, sedekah yang memang kita senengin. Kadang kita kan diminta untuk sedekah gitu ya. Misalnya, ini ada tolong dong nyumbang ini, nyumbang itu. Ya oke, itu disumbang. Tetapi sedekah yang memang kita pengen sendiri. Wah, kok saya pengen ya nyumbang orang ini. Nah, sedekah dengan keinginan kita sendiri tanpa ada yang meminta untuk disumbang, itu memberikan kegembiraan tersendiri gitu. Kita akan bahagia dengan sendirinya. Ini juga salah satu cara. Lalu ada beberapa cara lagi, seperti tarik nafas panjang, itu masuk ke relaksasi, itu akan cukup membantu. Tarik nafas panjang dan mengeluarkannya dengan pelan, itu akan membantu kita untuk berpikir lebih jernih. Dan nggak tahu kenapa, itu sering sekali membantu yang orang-orang stres dengan bernafas panjang, sering sekali membantu, kemudian dia bisa berpikir lebih jernih. Dan entah bagaimana, tiba-tiba ada pertolongan saja. Itu sering terjadi dengan nafas panjang. Oke, kalau stamina fisik jelas. Oke, satu lagi ini mindful living. Teman-teman, kalau mindful living ini lebih ke semacam meditasi, tapi yang singkat. Bukan meditasi yang berat ya, yang harus lama-lama. Tapi mindful living ini memperhatikan sekitar, tapi fokus, tidak mikirin yang lain. Contohnya misalnya begini, kalau kita melihat pohon, ya kita lihat pohon itu aja. Oke, oh daunnya kok seperti ini ya. Oh, dahannya seperti ini. Tanpa memikirkan yang lain. Ini juga akan membantu kalau misalnya kita stres. Mungkin untuk mindful living atau mindfulness, ini karena agak dalam, saya informasikan yang sedikit aja. Ini mungkin teman-teman agak, apa sih itu mindful living? Intinya kita berpikir saat ini saja, tidak berpikir yang lain. Jadi otak kita istirahatkan dulu, hanya melihat yang ada di depan kita. Itu mindful living. Oke, intinya relaksasi ya. Relaksasi itu bisa nafas, bisa memperhatikan sekitar tanpa otak kita dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Itu ada tekniknya tersendiri. Oke, lalu yang stamina fisik, jelas, bersikap baik pada diri sendiri. Nah, ini harus positif self-talk. Jangan menghukum diri sendiri terlalu berat. Positif self-talk. Kalau misalnya kita mulai berpikir negatif tentang diri kita sendiri, segera di-stop.
Ini menjadi sangat penting, apalagi teman-teman yang punya banyak waktu luang, maka self-talk ini akan menjadi sangat krusial. Kita memilih berkata yang positif dan negatif, dan itu perlu latihan. Gitu. Oke. Berikutnya ya sudah, keluarga dan teman. Kita cuman punya keluarga dan teman. Nah, itu kita manfaatkan jaringan dukungan dan teman kalau kita sudah mulai stresnya udah mulai kita sudah tidak nyaman berbicara dengan keluarga dan teman. Dan kalau bisa milih ya teman-teman, cari teman yang bisa dengerin. Cari teman yang bisa dengerin. Kalau enggak nanti kita tambah stres. Dan ini pula kalau misalnya teman-teman ada yang stres, datang ke tempat teman-teman, misalnya ada yang stres, terus ke teman-teman, terima aja dia padanya kalau misalnya lagi stres. Karena situasi seperti ini, kalau orang mau ngomong kalau dia stres itu udah bagus banget. Biasanya dipendem. Oke. Ini strategi yang umum, teman-teman pasti juga punya sendiri, tapi kalau saya usul, tujuan itu menjadi penting. Saya tujuannya ngapain? Hari ini, 2 hari ini saya mau ngapain? Minggu ini saya mau ngapain? Supaya tidak suwung itu tadi. Oke, terakhir, nah ini pesan dari dokter jiwa. Ini sebenarnya ini lucu banget, tapi kalau saya ini pesannya dari dokter jiwa ya, selama lockdown adalah normal untuk mengajak bicara itu nggak apa-apa, bicara ke orang-orang yang saking stresnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia mulai menjawab nih loh, kok tanamannya mulai jawab, nah itu teman-teman udah harus ke psikiater ya. Kalau lu kok ini jawab ya. Tapi kalau masih ngomong aja nggak apa-apa. Oke, itu dulu. Ya. Materi. Ya. Terima kasih Dewi. Nah, mungkin langsung aja dilanjut dengan Ruhyani. Nanti baru setelah itu kita sesi Q&A ya. Silakan Ruhyani. Aman. Oke, dari Ibu. Baik. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya kemarin dapat pesan jangan serius-serius ya, santai aja. Nah, saking santainya mungkin saya tidak menyiapkan materi selengkap Jeng Dewi, Mbak Dewi. Jadi mungkin sambil ngobrol-ngobrol saja apa yang mungkin bisa saya sharing. Mungkin kita sama-sama saling sharing lah masing-masing. Saya juga belajar, kami juga belajar. Mbak Dewi juga, ya kita belajar bersama seperti itu. Tapi memang kemarin arahnya sudah dipetakan oleh Elvi kalau saya lebih ke keluarga nantinya mungkin. Ya itu pun juga saya yakin semua sudah pada punya pengalaman dan punya banyak pengetahuan yang mungkin sama-sama bisa kita saling sharing, jadi nanti lebih nyaman kalau kita nanti diskusinya banyak gitu ya. Ya ini berkaitan dengan corona. Ada yang stres, di antara teman-teman yang ikut ini, ada yang sampai ke titik stres nggak untuk menghadapi corona? Ya? Rawan itu, Irawan. Yuda. Ya, itu kalau Wes stres ora, Wan. Metroseksual. Ora ono sing stres kok iki yo. Kayaknya nggak ada yang stres ya. Artinya kita fun-fun aja ya. Artinya ya semuanya juga bisa mengatasi situasi di rumah stay at home ini dengan nyantai. Apalagi Mbak Butia itu udah santai banget ya. Sudah santai banget menghadapi. Ya sebetulnya ini kita ada di situasi seperti ini itu
membuat perubahan, ada perubahan yang drastis ya, yang darinya kita punya kegiatan di luar sangat aktif, lalu kemudian kita harus berada di rumah sepanjang hari bersama keluarga. Nah, sebetulnya ya ada positifnya, ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Seperti yang tadi mungkin yang sudah disampaikan oleh Mbak Dewi bahwa tergantung siapa yang mengalami, apakah dia memang punya tipe ekstrovert ataukah memang orangnya introvert. Nah, kalau orang introvert memang sangat-sangat menikmati situasi seperti ini. Ada yang sangat menikmati situasi seperti ini? Saya. Nah, ya berarti tidak hanya orang introvert aja ya yang bisa menikmati. Saya tahu Mbak Tia sudah angkat tangan. Ya, menurut saya bukan tipe introvert ya. Jadi ya memang mungkin itu tidak berlaku untuk Mbak Tia. Mbak Dewi tipenya juga ya semi introvert ya. Semi introvert. Nah, jadinya sebenarnya justru kita punya satu kesempatan. Mungkin kalau yang sudah sempat melihat YouTube dari Pak Subhan nggak ikut ya hari ini ya. Di situ disampaikan bahwa memang ini kesempatan kita untuk bisa lebih dekat dengan keluarga. Artinya mungkin masing-masing bisa menilai diri sendiri sejauh mana sih saya mengenal keluarga saya, sejauh mana sih saya bisa mengenal suami saya, istri saya, sejauh mana saya bisa mengenal anak-anak saya, seperti itu. Bahkan kadang-kadang saking mungkin kita tidak mengenalnya, ada beberapa keluarga di luar sana yang merasa bahwa, waduh, jadi beban gitu loh. Waduh, seharian bersama keluarga, terus saya harus melakukan apa, terus itu salah satu ciri bahwa mungkin dari kita tidak begitu mengenal keluarga kita sendiri, pasangan kita sendiri. Bahkan di banyak berita-berita dampak dari stay at home ini, ada yang menuliskan bahwa KDRT meningkat, ya. Tapi di sisi lain juga di Majalengka itu tingkat kehamilan itu bahkan naik 105%, ya, di selama masa corona ini. Ada yang masuk dalam kriteria itu enggak? Ada yang sampai hamil enggak? Mungkin istrinya, yang bapak-bapak. Nah, udah serius banget sih. Elvi hamil nggak Elvi? Royani itu loh yang baru kita bagi. Oh sudah 1 tahun, Vi, udah 1 tahun. Hamil Rayut. Udah serius banget. Dia lagi program soalnya mungkin ya selama masa. Nah ini mungkin bisa menjadi salah satu salah satu indikasi yang kita bisa lihat bahwa ternyata corona memberikan banyak dampak. Tetapi ada satu tantangan sebetulnya yang perlu kita bisa capai, bahwa ini kesempatan saya untuk bisa mengenal suami saya. Artinya kemarin juga ada permintaan, kalau nggak salah Ain ya, di ini Ain nggak masuk ya, Ain mengatakan bagaimana sih supaya selama di rumah seharian 24 jam saya bisa menghadapi efek-efek yang mungkin terjadi antara hubungan suami dan istri, hubungan ibu ke anak, hubungan ayah ke anak, seperti itu. Nah, itu yang mungkin akan saya ingin sharingkan gitu. Jadi sebetulnya
jangan sampai lah, artinya kita itu menjadi tertekan atau menjadikan selama 24 jam penuh dalam beberapa hari, dalam beberapa bulan ini, bahkan kita nggak tahu sampai kapan kita berada bersama keluarga. Yang sampai itu menjadi suatu beban tersendiri, karena wah anaknya sudah mulai bosan. Lalu kemudian bagaimana cara menghadapi anak kita yang sudah mulai bosan, suami kita sudah mulai tidak betah, stres misalnya, karena mungkin tidak punya pekerjaan atau tidak melakukan pekerjaannya, seperti itu. Nah, mungkin kita perlu dalam kesempatan ini belajar untuk melihat masing-masing watak dari pasangan atau dari setiap anggota keluarga kita, bukan hanya suami kita, tetapi mungkin anak-anak kita. Nah, mungkin kalau saya ingin menanyakan ke teman-teman, apakah teman-teman sudah paham betul mengenai watak dari pasangan kita? Seperti itu. Sudah. Paham. Sudah ya? Sudah paham. Kalau sudah paham, salah satu indikasinya bahwa kita jarang sekali atau mungkin bahkan tidak pernah untuk berantem. Nah itu, kalau kita sudah betul-betul memahami. Karena kalau kita paham, kita berkomunikasi, berinteraksi dengan pasangan kita, karena kita paham dengan wataknya, sehingga kita bisa mengerti dia dan dia pun bisa mengerti kita, gitu. Tapi pertanyaannya juga, apakah suami kita atau pasangan kita, istri kita juga paham akan watak kita? Seperti itu. Lalu kemudian apakah orang tua itu anak terutama merasa enjoy berada di dekat orang tuanya? Saat ini kan banyak sekali anak yang merasa tidak merasa nyaman begitu ada dekat dengan orang tuanya. Apalagi misalnya itu belajar aja kadang-kadang membuat anak lebih stres belajar dengan orang tuanya dibandingkan dengan gurunya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak memahami watak anaknya, sedangkan perlakuan yang diberikan itu tidak sesuai atau tidak mencerminkan dari kepahaman orang tua tentang watak anaknya itu tadi. Nah, watak mungkin adalah sesuatu yang saya paham teman-teman mesti sudah pada tahu ya, bahwa watak itu adalah sesuatu yang dibawa dari lahir dan itu tidak bisa berubah, tetapi bisa diperbaiki, bisa diperbagus lah, seperti itu. Mungkin sekarang saya ingin kita coba sama-sama saling mengenali watak kita dulu ya. Anggap saja sekarang ini Bu Elvi minta kita membuat satu drama misalnya ya, drama atau sebuah film lah. Nah, di antara teman-teman ini tolong memilih dari ada 4 peran. Silahkan memilih satu dulu. Silahkan teman memilih apakah ingin jadi sutradara, ingin jadi penonton, atau ingin menjadi penulis skenario. Udah 3 ya. Atau ingin menjadi artisnya. Silahkan milih masing-masing. Ya? Ditulis atau di mana? Chat. Di ini aja lah, nggak apa-apa. Di sendiri-sendiri aja boleh. Seperti itu, boleh. Siapa aja jadi satu sutradara. Sutradara. Artis, kemudian artis. 3. Penulis skenario. Penonton. Oke. Nah, itu dulu. Teman-teman coba memilih kira-kira menurut teman-teman saya cocoknya di mana? Saya adanya di mana? Artis. Siapa yang artis? Yang artis angkat tangan yang artis. Mbak Nurma apa kabar? Heni, cungkring. Ya artis. Yang suka jadi sutradara? Di cungkring. Sutradara siapa? Wiwit ora ono.
Serius? Wiwit. Sutradara? Oh, Wiwit, nggak ada Wiwit. Di antara kita ada nggak? Coba Indrat. ya, coba saya lihat buka chatnya. Indrat. Indrat. Cocok. Indra. Pakai perasaan. Dewi penonton. Dewi artis. Serti artis. Imam penonton. Isma penonton. Penulis skenario aku. Penulis skenario. Penulis. Oke. Satpol PP wae bubar ke syuting. Oh, ini tanda-tanda stres ya dari Bapak siapa? Sutradara. Oh, ini tanda-tanda stres ini sudah nggak nyambung. Oke. Nah, Yang bener nih. semua teman-teman gimana? Pilih X1. Gimana, Mbak Evi? Ada yang bilang pemilih XX1, Pak Imam Triharyo. Kalau tiket. Enggak, cuma 4 itu aja. Ini tanda-tanda ya. Ya, lalu dari keempat itu silahkan teman-teman milih satu lagi. Milih satu lagi dari 4 itu tadi. Misalnya tadi sudah memilih penonton. Terus sekarang saya akan memilih jadi penulis skenario atau apa. Sudah? Ada 2 berarti. Ya, 2 pilihannya. Oke. Nah, itu sebetulnya bahwa pada saat kita memilih dari keempat itu menunjukkan salah satu dari tipe kepribadian yang ada, yang sedang berkembang ini. Jadi mungkin banyak sih teori tipe kepribadian, Mbak Dewi juga tahu, tetapi saya akan menyampaikan bahwa untuk lebih mudah mengenal watak seseorang, kita dari memilih 4 itu, saya akan menyampaikan ciri-ciri bahwa penonton itu sifatnya damai. Sifatnya damai. Siapa yang penonton? Artinya dia punya karakter. Tulis loh, Indra. Oh, Indra belum nulis, curang itu. Indra, Aku penulis skenario. Nggak kelihatan tulisnya nih. Oh, penulis skenario. Ya. Jadi kalau penonton itu sifatnya dia damai. Jadi apa-apa tidak suka yang suka ada konflik gitu. Selalu pengen damai. Bahkan salah satu ciri dari orang yang damai ini, kalau ditanya atau kita ajak makan, nanti misalnya mau makan apa? Terserah. Nah itu Damai apa namanya? pasrah, Nah, itu yang pasrah lah seperti itu. Ya. Tetapi kan tadi saya minta 2 ya. 2. Nah, watak itu ada bawaan, tetapi juga ada yang mungkin yang dominan satu, tetapi yang lain ada juga tetapi tidak begitu dominan. Ya. Jadi kita punya kemungkinan 2. Jadi kalau misalnya tadi ada yang memilih penonton, orangnya damai, yang selalu ikut apa seperti itu. Nah, misalnya dia satunya penulis skenario. Nah, penulis skenario ini dia teliti. Dia teliti. Jadi selalu pengen rinci seperti itu. Jadi selalu pengen teratur. Nah, itu salah satu sifat dari penulis skenario. Iya enggak? Coba. Ya, benar. Ya benar ini. Sutradara suka ngatur. Nih, Rohyani. Hilang. Ruyani? Menghilang. Terusin ya berarti ya. Ayo Dewi. Yang milih artis, siapa yang milih artis? Seksual tuh loh. Pasti Tia. Ya, milih artis itu harus, yang milih artis itu mereka itu bernafas dengan tepuk tangan. Nggak ada tepuk tangan, nggak nafas. Jadi harus penuh perhatian. Jadi dikasih perhatian, nah dia baru bisa hidup.
Dipuji gitu bisa hidup ya artis ya. Jadi harus dipuji. Kalau nggak dipuji nggak hidup dia. Harus dipuji. Sutradara, Mbak Ruhyani masih on? Saya terusin dulu ya. Sutradara. Sutradara orangnya dominan. Jadi teman-teman yang jadi sutradara dominan, dia maunya ngatur. Jadi orang-orang ini saya tulis ya, dominan atau ngatur. Halo kawan. Beda ya. Kalau misalnya teman-teman yang di sales mungkin sudah tahu. Jadi ada orang yang memang, kalau misalnya teman-teman punya pasangan atau punya anak yang teliti, teratur, ya kita ikutin. Dia maunya seperti apa. Misalnya tempat tidur harus teratur. Punya pasangan, tempat tidur harus teratur, ya ikutin aja teratur. Kalau orang penulis skenario ya, orang yang teliti dan teratur, punya istri kayak Mbak Tia misalnya. Mbak Tia cenderung santai, santuy, kayak gitu nggak dipikirin. Tuh, Ya. Jadi memang ada penyesuaian karena ini berseberangan kepribadiannya. Wes pokoknya yang penting dadi. Nah ini akan berseberangan. Wah Ruhyani, gue sebentar. Ini Ruhyani mana ini? Kok? Nanti biar kalau Ruhyani yang ngomong tuh lebih azim. Nah ini, oke. Terus apa lagi, berikutnya. Penonton orang yang damai. Ini apa-apa ikut. Dia orang yang menolong orang lain, mendukung orang lain. Jadi kalau ketemu dengan orang penonton, banyak kepribadian yang cocok dengan orang tipe penonton. Yang damai, tenang. Oke, iya, oke. Oke. Dari segala kepribadian yang paling banyak bisa berhubungan baik itu dengan orang penonton ya, dengan orang yang damai ini. Yang sutradara, siapa yang milih sutradara? Sutradara orangnya dominan, hobi ngatur. Iya. Ya, akan sangat cocok. Oke, Mbak Ruhyani sudah ada. Iya. Maaf tadi ada masalah di sinyal. Iya. Nah, baik. Saya lanjut. Terima kasih Mbak Dewi sudah disambung. Lalu kemudian yang artis. Kalau yang artis ini sifatnya lebih apa namanya ingin ingin untuk menjadi pembicara, selalu mau ingin berbicara, Jadi kalau misalnya ketemu dengan teman biasanya, aduh, halo apa kabar ini, tadi aku bagus, aku ketemu ini loh. Nah, jadi selalu aja ingin berbicara banyak, seperti itu. Sehingga dia akan selalu ingin tampil. Tadi artis banyak ya yang tadi. Mbak Tia loh, Mbak Tia. Ya. Nah itu sifatnya artis. Nah, tapi karena tadi saya minta 2, bisa jadi kita misalnya memilih, misalnya tadi Mbak Tia, maaf Mbak Tia selain artis tadi apa ya? Suara. Penulis skenario. Penulis skenario. Iya. Apa dia? Penulis skenario. Wah, ini penulis skenario. Ya, jadi antara artis dan penulis skenario itu sebetulnya nggak lazim ya. Gitu ya. Berseberangan. Halo? Iya. Jadi antara artis dan penulis skenario itu sebetulnya nggak lazim. Ruhyani, kamu punya 2 ya koneksinya ya? Ini tadi. Saya lihat. Udah. Yang satu tak lihat. Silakan.
Jadi Kayaknya salah satu harus dimatiin deh. Nih, Tutup satu dulu. salah satunya harus dimatiin karena kalau enggak echoing. Interfere. ini tadi karena kelamaan ya itunya ya. Yang satu di disconnect aja. Oke. Ya, oke. Sip. Nah, kalau antara penonton dan misalnya saya milih penonton dan penulis skenario itu masih lazim, ya. Atau misalnya antara pilihan pertama misalnya penulis skenario, lalu pilihan keduanya tadi adalah penonton, itu juga masih lazim. Lalu yang lazim lagi kalau misalnya antara artis dengan penonton, itu juga lazim, atau sebaliknya itu juga lazim. Atau antara artis dengan sutradara, itu lazim. Atau antara sutradara dan penulis skenario, itu juga lazim, atau sebaliknya. Tetapi yang jarang sekali itu adalah antara artis dengan penulis skenario. Nah, sedangkan antara yang satu lagi yang kurang lazim adalah antara penonton dan sutradara. Nah, mungkin kalau saya menyebutkan dalam bahasa Latinnya atau istilah Latinnya, mesti teman-teman sudah paham sekali tentang istilah-istilah Latinnya. Kalau sebagai penonton itu biasa kita kenalnya dengan tipe kepribadian yang pragmatis. Ya. Lalu kemudian untuk yang penulis skenario itu tipe kepribadiannya lebih ke melankolis. Jadi orangnya selalu rigid, rinci, ya. Sedangkan untuk tipe kepribadian yang sutradara itu koleris. Ya, sedangkan yang satu adalah artis itu yang sanguinis. Nah, kalau kita sudah bisa memetakan diri kita sendiri, kita sebagai apa? Kita juga harus bisa memetakan suami kita atau pasangan kita, istri kita misalnya. Istri saya tipe kepribadiannya apa? Anak kita juga seperti apa? Sehingga pada saat kita menghadapi keluarga kita atau memberikan aturan atau mungkin memberikan meminta tolong atau apa, kita melihat itu. Misalnya nih, kita punya anak yang kebetulan dia adalah anak yang yang sanguinis misalnya. Kita sampaikan, nah itu kok tempat tidurnya nggak dirapiin. Orang sanguinis itu tidak bisa tertata gitu, tidak bisa tertata. Dia selalu idenya itu meloncat-loncat gitu, sehingga kalaupun dia melakukan sesuatu, dia belum selesai, nanti dia akan mikir, oh aku harus ngerjain ini lagi gitu. Sehingga kalau kita misalnya ke anak kita lalu kita sampaikan, nak itu kok tempat tidurnya ya dirapiin dulu gitu. Ah, nggak usah aja mah, nanti juga masih kita pakai, misalnya gitu kan. Tapi beda dengan anak yang mungkin melankolis, kita akan sampaikan, dia mungkin akan memperbaiki atau membersihkan, merapikan tempat tidurnya dengan betul-betul rapi, teliti, sampai ke sudut-sudutnya, sampai ke hal-hal yang sangat detail. Gitu. Atau kita mengajarkan anak kita untuk buang sampah misalnya, membuang sampah di tempat sampah. Kalau untuk anak-anak yang cenderung untuk ke melankolis, dia akan melakukannya dengan mudah. Beda dengan anak kita misalnya yang koleris, misalnya anak yang sutradara tadi, yang mau mengatur. Kita ngatur dia, belum tentu dia bisa langsung diatur. Tapi akan lebih mudah lagi kalau kita punya anak yang tipe penonton. Tipe penonton itu sangat mudah kita arahkan gitu. Dia
ikut aja. Cuma untuk anak-anak yang tipe penonton ini itu cenderung lebih ya menunda-nunda, sifatnya santai. Nanti seolah mah iyalah seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu tipe-tipe anak kita atau pasangan kita, maka untuk berkomunikasinya lebih mudah. Kita menyampaikan sesuatu lebih mudah. Seorang anak yang sanguinis, yang tipe artis, pada saat kita sampaikan atau minta sesuatu dengan cara, ayo dikerjain sekarang atau apa, kita marah, maka pada saat itu juga otomatis kalau keseringan kita marah pada anak kita yang sanguinis, otomatis nanti dia akan daya kreatifnya menjadi hilang, gitu. Sehingga memang kita harus perlu melihat untuk bisa membangun anak yang seperti yang mungkin tipe penonton, tipe sanguinis, tipe melankolis atau yang lain juga kita menyesuaikan dengan diri anak kita itu tadi. Begitu juga dengan suami kita. Ya. Nah, itu mungkin untuk yang bisa memahami supaya kita bisa memahami keluarga dan kemudian kita bisa berlaku sesuai dengan sesuai dengan tipe-tipe kepribadian anak. Lalu kemudian bagaimana pada saat anak emosi seperti itu? Pada saat anak emosi atau jangan anak, mungkin bapak ya, orang suami atau istri. Nah, ada perbedaan emosi antara laki-laki dan perempuan. Kebetulan saya juga belajar saya baru belajar juga seperti Mbak Dewi tadi. Ini mungkin ranah dari kedokteran yang ada hubungannya dengan psikologi. Bahwa pada saat emosi ada beberapa aspek yang terpicu di dalam otak kita. Nah, dari emosi laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Kalau emosinya seorang perempuan, ya, itu dia akan memicu hampir semua bagian otak kena, tetapi kecil-kecil. Sehingga kenapa biasanya kalau perempuan sedang bersedih, maka semuanya seolah-olah seluruh hidupnya menjadi benar-benar sedih sambil nangis, terpengaruh lah, sambil keluar air mata, sambil terseduh-seduh, lalu kemudian mungkin dia sudah tidak bisa berpikir apa. Tetapi memang karena efeknya kecil-kecil yang tersentuh di otak itu, walaupun banyak, dia masih bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu. Jadi kadang-kadang mungkin saking sedihnya dia masih bisa ngulek sambal, tapi sambil menangis. Dia masih bisa nyetrika atau nyuci, ya seperti itu. Beda dengan laki-laki. Pada saat seorang laki-laki itu sedang emosi, maka yang tersentuh di bagian otak itu hanya otak sebelah kanan saja, tapi itu besar-besar. Jadi efeknya besar. Sehingga kalau seorang laki-laki marah, ya, dan sangat marah, hanya ada dua yang dilakukan, berteriak dan memukul. Kalau perempuan tidak sampai segitu, ya, karena yang tersentuh hanya kecil-kecil saja di bagian otaknya. Sehingga kadang kalau misalnya laki-laki sedang emosi, karena otak yang sebelah kanan saja yang terkena, sehingga kalau kita mungkin pernah tahu bahwa otak kanan itu fungsinya untuk daya kreativitas, imajinasi, seni, dan segala macam. Nah, itu yang mungkin akan sulit untuk bekerja pada saat seorang laki-laki sedang emosi. Tetapi dia masih bisa mikir, gitu. Sehingga pada saat dia misalnya tertimpa satu bencana, misalnya mungkin salah satu anggota keluarga masuk rumah sakit atau apa, dia masih bisa bekerja, memimpin rapat misalnya seperti itu. Nampaknya tidak kelihatan emosi. Sehingga
jangan sampai seorang istri pada saat anaknya sakit, lalu kemudian melihat suaminya, kok suamiku masih bisa bekerja, kok suamiku masih bisa memegang telepon, masih bisa WA-an sama temennya itu. Bukan berarti suami atau laki-laki itu tidak sedang emosi, tidak merasa sedih, tetapi dia sedih, dia sangat sedih. Hanya saja dia masih bisa melakukan sesuatu. Lalu kemudian juga ada satu penelitian yang melihat bahwa pada saat seorang laki-laki itu sedih, dibedakan antara perempuan dan laki-laki, itu melihat reaksi sedih antara perempuan yang laki-laki, yang mana yang lebih dahulu reaksinya. Jadi misalnya antara ibu dan bapak, lalu kemudian ada anaknya yang jatuh, itu lalu dilihat reaksinya, ternyata reaksi sedih yang muncul itu yang paling duluan adalah laki-laki. Itu 0,2 detik. Sedangkan perempuan itu dia muncul reaksi sedihnya itu setelah 2 detik. Ya, tapi kelihatan memang bahwa laki-laki tidak merasa sedih gitu loh. Kenapa? Karena kulit wajah seorang laki-laki yang dipengaruhi oleh hormon testosteron itu membuat dia tidak muncul kerut-kerut sedihnya. Beda dengan perempuan. Begitu anaknya jatuh langsung, aduh ya Allah anakku jatuh gitu. Kalau laki-laki hanya datar aja gitu, ya. Tetapi justru dia lebih dulu muncul reaksi sedihnya pada saat melihat anaknya jatuh, seperti itu. Jadi kita harus melihat atau mengetahui hal-hal yang seperti ini. Jadi pada saat suami kita, bukan berarti kemudian suamiku kok nggak perhatian sih sama anak gitu. Anaknya jatuh kok sampai biasa-biasa aja, seperti itu. Jadi memang harus kita ketahui bahwa laki-laki punya karakter sendiri dengan perempuan. Kalau mungkin juga satu lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang perlu kita, mungkin kalau yang pernah mendengar salah satu seorang dokter yang menyampaikan bahwa untuk laki-laki itu kata-kata per hari itu adalah 7.000 kata. Sedangkan untuk perempuan itu 20.000 kata per hari. Nah, itu juga sangat mungkin memicu terjadinya pertengkaran di antara suami istri. Kenapa? Karena misalnya di kantor, dulunya di kantor misalnya, seorang bapak sudah menggunakan 7.000 katanya di kantor, lalu kemudian pulang ke rumah, dia mungkin ya tinggal berapa kata, sehingga pada saat istrinya sedang bercerita atau sedang menyampaikan sesuatu yang mungkin terjadi saat suaminya sedang di kantor, mungkin hanya dijawab, oke. So, seperti itu. Sedangkan istrinya mungkin sudah, kok seharian di kantor begitu pulang aku cuma dapat jawaban seperti itu aja. Nah, itu kan membuat istri kalau tidak memahami hal itu bisa menjadi satu pemicu juga untuk pertengkaran. Jadi kita perlu tahu banyak hal tentang karakter-karakter dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan ada satu hal yang menarik, bahwa pada saat seorang laki-laki pulang ke rumah dari kantor itu disampaikan juga bahwa 10 menit pertama itu laki-laki memang kelihatannya datar saja. Jadi misalnya kita seorang istri menyambut suami, aduh papa udah pulang ya, gimana, capek enggak? Paling mungkin suami akan ya, atau tanpa ada ekspresi apa-apa. Padahal sebetulnya keinginan suami adalah senang melihat istrinya, cuman karena memang ada
ada jeda 10 menit pertama itu adalah di mana seorang suami tidak memberikan reaksi apa-apa pada saat sampai di rumah pulang bertemu dengan istrinya. Nah, itu jangan sampai membuat istri menjadi, wah, mesti papa nggak seneng nek pulang, nggak seneng nek di rumah, gitu. Jadi kalau sudah seperti itu mungkin akan memunculkan emosi istri. Nah, pada saat istri akan marah, suami akan batin juga. Aku pulang salah, nggak pulang salah. Nah, itu sudah menjadi hal yang ketidakcocokan lagi kan, bisa menimbulkan pertengkaran. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk lebih kepada aplikasi untuk hubungan antara suami istri di rumah dan ke anak-anak. Jadi sebisa mungkin kita memang lebih memahami karakter anak kita, karakter suami kita, lalu kemudian kalau sudah bisa memahami itu, insya Allah kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi, untuk bisa saling berhubungan dengan mereka, sehingga insya Allah akan menjadi menyenangkan untuk berada berlama-lama di rumah. Karena itu satu tantangan tersendiri. Khusus bagi saya sendiri juga merupakan itu satu tantangan pada saat saya melihat anak saya melakukan sesuatu yang mungkin menurut saya harus saya rubah. Saya harus melihat dulu, kira-kira anak saya seperti apa. Lalu kemudian muncul satu ide, oh iya caranya seperti ini. Beda dengan anak yang satunya. Nah itu. Monggo saya kembalikan mungkin kalau ada. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung saja. Empat orang. Duh. Monggo. Ada yang mau bertanya? Yuda. Nyaman nih, guru-guru kehidupan ini. Apa Yud? Ora mau di keguyu karo mamane, bener ya. Mamane melu yang cowok itu ya rada-rada ini ya Mbak Ruhyani ya. Kalau istrinya lagi butuh perhatian gimana Mbak Ruhyani? Apakah jawab ya oke atau ditambah sedikit lah gitu? Ya, pada saat istri butuh perhatian, maka kita harus mengetahui karakter suami itu tadi. Misalnya datang 10 menit pertama tadi, maka kita berusaha untuk tidak melihat suami dulu. Jadi setelah kita menyapa suami mungkin ya, lalu kemudian kita supaya kita juga bisa mengendalikan diri kita, emosi kita. Mungkin kita kemana dulu gitu loh. Kita kemana dulu, memberikan kesempatan untuk suami selama 10 menit pertama. Setelah itu baru kita bisa, setelah 10 menit pertama, kalau dia sudah enjoy, sudah mau menjawab dengan yang kita harapkan, itu berarti suami kita is fine, nggak ada masalah. Tetapi begitu sudah lewat 10 menit, lalu kemudian dia masih memberikan reaksi itu, berarti ada apa-apa yang mungkin sedang terjadi di kantor atau di luar sana. Misalnya mungkin dia sedang sedih. Nah itu perbedaan yang bisa kita ambil perbedaannya. Sama dengan anak laki-laki juga ya. Misalnya anak laki-laki kita datang nih, jangan langsung bilang, aduh anakku datang pulang sekolah. Iya gimana tadi nak, diceritain dong ada masalah apa di sekolah, ada cerita apa. Itu tidak akan mungkin bisa kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita. Yang ada nanti kita akan menjadi emosi. Karena anak kita mesti jawabnya cuma baik, baik mah, baik bun, paling cuma segitu doang. Ya, tapi biarkan 10 menit pertama berlalu, nanti setelah itu kita bisa menanyakan atau tunggu anak kita bertanya, mah lapar nih, ada makanan apa? Nah biasanya baru kemudian kita baru masuk ke anak kita sampaikan, oh iya ini nih. Nah itu nahan diri dulu ya. Ya kita tahan diri dulu. 10 sekian menit, lalu kemudian baru kita menanyakan. Yang pertama, yang harus jadi catatan juga bahwa pada saat kita bertanya atau menyampaikan sesuatu ke anak laki-laki kita,
atau ke suami kita, itu jangan mengharapkan dia memandang wajah kita terus. Gitu. Kadang-kadang ada orang tua, misalnya kita ajak ngomong anak kita bilang, ayo lihat mama, ayo lihat dong mama. Kalau mama bicara, ayo lihat dong. Nah, anak laki-laki sangat tidak suka untuk dipandang. Ya. Berbeda dengan anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan kita bercerita, tinggalkan semua, taruh dulu semua apa yang kita sedang pegang atau kita kerjakan, kita pandang dan kita berikan. Oh iya, terus gimana? Terus tadi dengan siapa ya, kita memberikan respon-respon atau umpan-umpan balik ke dia sehingga dia merasa diperhatikan. Sangat berbeda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki bahkan kadang-kadang ada orang tua sambil megangnya, anaknya masih kecil sambil dipegangin anak, ayo lihat mama, ayo lihat mama. Nah, itu sangat menyakiti hati anak atau justru menurunkan citra diri anak. Itu. Ya. Jadi usahakan memang beri dia kesempatan untuk syukur kalau anak kita sudah mau bercerita, tapi tidak harus melihat kita atau dia harus selalu memandang kita seperti itu. Begitu? Tanya dong, tanya. Ya. Ya, Mbak Vivit. Boleh tanya ya? Ya. Tipsnya untuk ini kebetulan anak yang gede ini kan kuliah kemarin sebelum sebelum wabah ini masih di kosnya, terus nggak bisa pulang. Nah, ini tipsnya kalau untuk yang berjauhan seperti itu bagaimana untuk komunikasinya ya? Kalau anaknya masih di kosnya gitu? Kan mungkin ada beberapa juga yang kalau saya sama anak misalnya, kalau mungkin yang lain dengan pasangan terpaksa pisah kota dan sekarang nggak bisa kemana-mana kan gitu. Jadi gimana tipsnya untuk selama pandemi ini gitu di komunikasi jarak jauh itu ada nggak tipsnya? Maksudnya gimana Bu Dewi? Gimana? Kalau berjauhan ya nanti Rohyani yang melengkapi ya. Kalau berjauhan memang ya keadaannya sedang seperti ini gitu. Semua orang sedang berjuang. Dokter berjuang, pemerintah juga ngatur. Semuanya sedang berjuang untuk sehat. Maka memang ya kita menerima keadaan bahwa keadaannya sedang seperti ini, semua sedang berjuang dan kita sedang berjuang untuk menjaga diri kita sendiri dan menjaga orang-orang yang kita cintai. Oke, pertama itu nyadarin dulu. Yang kedua, kalau misalnya yang kedua tadi tipsnya dia harus ngelihat tujuannya dia apa hari ini. Kalau misalnya berjauhan, apakah dia kangen atau tidak? Apakah dia harus ketemu pikolan dengan ibunya atau enggak? Atau ibunya atau bapaknya yang pengen pikolan sama anaknya? Kalau misalnya itu dirasa sebagai kebutuhan, ya sudah dijadwalkan saja untuk ketemu. Karena memang situasinya seperti ini, apakah mau call, apakah mau WA saja, ataukah mau telepon. Karena kadang-kadang ketemu dengan ibunya, ketemu dengan saudaranya, itu jadi pengobatnya dia kan. Tapi ya memang tidak seperti keadaan normal pada umumnya. Ya semua sedang menahan diri. Gitu. Silakan Mbak Rohyani yang... Terima kasih. Oke, ya betul. Saya nambahkan, kalau untuk anaknya laki-laki, jadi sebaiknya memang biasanya laki-laki itu menghindari video call, ya, karena itu tadi harus memandang. Jadi komunikasi, misalnya kita kangen banget nih, pengen ketemu anak, ya sudah sampaikan aja lewat WA, lewat chatting misalnya, atau kita sampaikan atau kita tawarkan ke anak, misalnya. Mama pengen video call, kamu pengen nggak? Atau kita cuman chatting aja, seperti itu. Jadi, sudah panjang mungkin kita tanyakan kabarnya, gimana di kampus, apa segala macam, atau bagaimana dia di rumah selama, di kosnya selama masa pandemi ini, stay at home misalnya. Satu yang harus disyukuri apabila dia mau menjawab, itu sudah syukur. Jadi misalnya, baik Ma, baik Bun,
Misalnya itu sudah hal yang, karena memang tipe anak kita, tipe anak laki-laki kebanyakan itu memang sifatnya yang singkat-singkat aja. Ya tidak usah harus melihat laki-laki anak kita, bapaknya juga biasanya juga cenderungnya seperti itu. Ya. Nah, sama dengan kita menghubungi suami misalnya. Karena ada beberapa yang misalnya begitu lihat, waduh, langsung dapat panggilan video call, dia sudah langsung istighfar, astagfirullah, astagfirullah, mama lagi nelpon lagi nih, misalnya gitu ya. Sehingga apalagi kalau misalnya orang tuanya yang cenderung ngatur gitu ya. Kamu harus gini. Nah, ibunya mungkin tipenya tipe sutradara, ngatur, anaknya kok tipenya tipe yang pragmatis misalnya gitu. Nah, atau mungkin anaknya yang tipe penulis skenario misalnya, melankolis misalnya. Nah, itu yang sulit. Sehingga nanti akan susah, mungkin anaknya akan susah pada saat ibunya pengen video call. Ya. Tetapi usahakan untuk terus terhubung. Artinya seperti ini, kita bisa membuat satu komitmen ke anak. Mama cuman misalnya gini, ibu cuman pengen tahu kabar kamu. Kalau misalnya ibu bisa minta tolong ke kamu, tolong kabari ibu setiap hari misalnya habis buka puasa, kabarin aja, ma aku baik-baik saja, ma aku di kos, seperti itu. Udah cukup seperti itu, sehingga dia tahu waktu-waktu tertentu di mana dia harus menyampaikan itu ke orang tuanya. Gitu. Jadi tidak berharap bahwa anak kita mau bercerita, kecuali kalau memang dia pengen bercerita, ya. Kecuali kayak misalnya kita mancing dia pengen bercerita, kamu pengen ada pengalaman apa gimana di Jogja misalnya gitu. Kalau dia mengatakan baik mah misalnya gitu, ya sudah berarti. Tapi kalau dia sudah mulai bercerita dan dia mau bercerita, itu artinya sesuatu hal yang bagus untuk ibunya dan untuk hubungan komunikasi antara anak dan orang tuanya. Seperti itu aja. Sama juga dengan, dan pilih hari, pilih waktu, jangan malam. Pilih waktu yang pagi. Kenapa? Karena itu tadi jatah kata-kata ya yang 7.000 per hari untuk anak laki. Ya, kuotanya kalau malam sudah hampir habis. Sehingga kalau kita hanya udah malam mesti jawabannya hanya mungkin emoticon aja, misalnya gitu, atau senyum, atau mungkin cuman oke. Nah, seperti itu. Tapi kalau pagi mungkin dia masih punya banyak sehingga kemungkinan untuk dia menyampaikan atau berkomunikasi lebih panjang itu lebih besar kemungkinannya. Seperti itu. Itu. Oke, ya menarik juga jawabannya juga. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ini yang baru join, ada Kak Awam, ada Nino. Kak Awam. Monggo Kak Awam. Halo semua. Wah, ada semuanya. Mbak siapa itu? Kurma. Oke. Ada lagi teman-teman? Awam mau ngomong sesuatu? Mau dongeng dulu nggak? Oh, salah ya? Sharing loh harusnya Kak Awam. Sharing. Monggo dilanjut. Belajar ya. Sama Kak Awam, kita belajar sama-sama. Oke. Jadi artinya kan banyak yang tadi disampaikan itu ternyata itu tertuju pada saya, tapi saya malah nggak tahu teori itu ada sutradara apa seperti itu kan. Jadi artinya itu, oh berarti istilahnya memang baru kudapatkan gitu lah. Karena selama ini kan jadi orang tua kan mengalir aja ya. Mengalir gitu. Oh ternyata banyak atau memang perlu belajar istilah-istilah karena keilmuan itu kan memang seperti halnya seringkali diundang di seminar-seminar ya paling bukan ngajarin tapi hanya memberikan pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan saja. Dan ternyata itu tadi saya dengerin banyak banget istilah-istilah yang memang harus banyak belajar.
Gitu, Bu. Oke, siap. Berarti sebenarnya pengalamannya udah Iya. banyak, tinggal masukin ke slot-slotnya aja ya. Ya betul. Tadi seperti yang terakhir kan kata anak laki-laki misalkan. Nah, di sini kan kebetulan saya juga 3 laki-laki. Dan saya merasa bahwa memang saya sampai saat ini tuh malah belum menyadari kalau saya itu seorang ayah gitu loh. Hanya pada persoalan-persoalan tanggung jawab saja, persoalan tanggung jawab yang misalkan masalah uang dan lain sebagainya, baru merasa, gue ini ternyata ayah ya gitu. Tapi karena ini kakak ya? Merasa iya, kakak. temen aja gitu, bro-broan aja gitu. Karena ya gulat apa, malah nggak pernah ada semacam instruction atau apa. Bahkan lucunya itu begini, kalau misalkan anak saya kan memang jauh ya, SMA jauh. Nah, itu ketika dia kos gitu, itu ketika dia mau main pun, dia sampai lupa. Aku malah izin gitu loh. Aku mau ke rumah temen ya, padahal sebetulnya ngapain juga izin. Orang dia di kos kok, misalkan begitu. Nah, itu karena memang bonding waktu kecilnya itu memang sangat luar biasa, udah kayak temen banget. Antara anak 1, anak 2, anak 3 itu semuanya merasakan hal-hal yang sama. Terus kalau jauh itu juga malah jarang komunikasi malah. Jadi udah aja. Tapi kalau misalkan ngobrol gitu ya paling obrolan seputar yang berkaitan dengan masalah apa ya, cerita-cerita. Tapi kalau deket udah terus gulat aja. Nah, itu yang memang sampai sekarang ini belum ditemukan itu sebetulnya istilah bapak yang apa gitu loh, Bu. Ada petunjuk. Ya, jadi sebetulnya kadang-kadang anak laki-laki itu lebih bisa ngobrol lama itu dengan ayahnya karena kecenderungan pada saat mereka ngobrol itu adalah sesuatu hal yang enjoy fun seperti itu. Tapi kalau untuk dengan orang ibunya biasanya rata-rata ibu itu kan sifatnya menyelidik ya, pengen tahu kepo. Ya, kepo. Bu Elvi itu mah kepo. Mungkin sifatnya yang banyak yang aturan normatif ini sehingga khusus untuk anak laki-laki biasanya akan lebih merasa enjoy pada saat dia berbicara langsung dengan ayahnya seperti itu. Kalau ibu kan biasanya pertanyaannya dari mana, kenapa, seperti itu. Pertanyaan yang selalu ingin tahu, kepo itu tadi. Sehingga memang ya itu tadi seperti pengalamannya Kak Awam dengan anak kan, otomatis dia akan cenderung lebih. Iya, contohnya gini, Bu. Jadi contohnya ketika tiba-tiba tanggal 15 Maret itu kan udah pandemi kan udah mulai kita udah mulai harus nggak kemana-mana itu ya. Itu dengan otomatis itu saya langsung aja gitu, langsung mengkondisikan, ada physical activity, ada bagaimana ekonomi ini bisa terus jalan, itu sudah ngobrol aja gitu. Gimana nih, ayah begini nih, ente ini ya, tolong ini ya, udah harus bikin studio di rumah, harus begini. Itu jadi semua dilakukan secara bersama, termasuk ada spiritual aktivitas, terus kemudian ada bagaimana dengerin musik bareng, nonton bareng, Netflix-nya digedein, diseringin, kayak gitu aja. Jadi bingung juga ya. Selama ini memang ya komunikasi itu memang berjalan dengan baik sih. Cuman belum pengalaman dengan anak perempuan, karena memang nggak ada perempuan kan. Mantu. Apa yang jadi mantu? Ya. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Boleh loh. Iya. Mbak Tia. Mbak Tia. Kalau saya sih kebetulan anakku cewek semua ya. Jadi teman bermain di rumah, kebetulan hobi sama, tipikal sama emaknya juga sama. Cuma yang nomor 2 itu lebih ustazah gitu aja. Jadi lumayan ada yang ngajak ruwet, ada yang ngajak ustazah gitu ya. Nah, ini jadi makanya kalau pas nggak pandemi,
kita hobinya traveling. Kalau nggak pas pandemi, kita hobinya juga sama aja. Masak, yuk apa, karena kayak teman aja perempuan. Dan seperti Kak Awam tadi, kalau Kak Awam kan nggak punya cewek, kalau saya nggak punya cowok. Jadi kebetulan ini temanku semua yang di rumah, jadi aku nggak bosen, alhamdulillah gitu. Ya. Terus mungkin pertanyaannya untuk Kak Awam dan Kak Tia, bagaimana kedekatan anak-anak kalau ke Kak Tia ke bapaknya, sedangkan Kak Awam ke ibunya? Ya, lucu. Nah, ini ada sesuatu yang lucu juga. Saya mau sharing. Jadi saya seorang pendongeng, pencerita, tiap harinya cerita. Tapi ketika di rumah, saya itu malah justru jarang bercerita, yang bercerita ibunya terus. Jadi ibunya itu tentang pengalaman yang lucu-lucu, tentang kadang-kadang ntar kita lagi main PS bareng itu, ntar dia tiba-tiba joget, apa kayak gitu. Jadi malah terus, nah ini yang lucu lagi berkaitan dengan masalah ya yang privasi banget gitu ya, itu memang larinya lebih ke ibu, bukan ke bapak memang, yang privasi banget ya. Khususnya yang anak pertama kan sudah mulai ada teman dekat lah kayak gitu. Itu bukan ke bapak tapi ke ibu. Nah, itu yang suasana yang ada seperti itu, Bu. Ya. Kalau ya? Ya, kalau saya sama sih sama Kak Awam, anak-anak itu lebih banyak curhat ke saya karena saya mungkin lebih terbuka gitu ya, lebih buat mereka itu mami itu lebih enak diajak ngomong daripada teman-teman, katanya gitu. Terus curhat apa segala macam, apalagi yang gede itu emang apa ke saya gitu ya. Terus memang papinya tuh bilang, aku nanti kalau udah mulai ada cowok apa segala macam, kan anakku cewek kabeh ya, kalau ada cowok apa segala macam, aku gaya yang cuek, yang ini, yang dia emang udah mau memposisikan itu gitu loh. Jadi kalau masalah cowok apa segala macam ya memang ke saya, tapi kalau papanya itu memang kan papi, kalau gayanya yang begitu-begitu, jadinya ada yang disungkani, tapi ya terbukanya sama orang tua yang sisi ini gitu. Sama. Gitu. Ya, sip. Alhamdulillah kita bisa sharing ya. Monggo, ada lagi pertanyaan mungkin? Lagi mungkin? Kalau tidak ada, karena ini sekarang sebenarnya udah 10:30 malam, mungkin mau disudahi saja atau masih mau ngobrol-ngobrol, monggo loh saya. Saya kembalikan ke mungkin untuk sesinya mungkin kita tutup saja dulu. Terima kasih buat Ruhani dan juga buat Dewi yang sudah banyak sharing. Saya rasa ini lebih kepada ngobrol-ngobrol santai aja buat kita saling sharing sesama Mugi 92 juga, nambah silaturahim juga ya, sambil dapat ilmu-ilmu dikit lah ya gitu, lumayan. Itu dulu kita tutup dulu. Nah, setelah itu silahkan kalau mau ngobrol-ngobrol lagi, siapa yang mau melucu, saya. Atau Awam mau cerita apa ya boleh loh. Silahkan. Kangen sama itu Komandan Khairuddin. Khair. Satpol PP. Satpol PP. Dan ngobrol dan metroseksual gimana itu? Metroseksual. Semuanya, terima kasih. Salah sebut nih. Makasih ya Dewi, Ruyani. Ya, makasih ya, sama-sama. Thank you. Atau dengan pengajian oleh sang metroseksual. Kayaknya sekarang saatnya bagi-bagi voucher dari sang metroseksual. Dari Setuju. Kita tunggu. Ini loh, Nino ini loh, menang ya kita mau. Nino, Norma. mana mukanya dong Nino? Norma. Mukanya belum Cungkring itu menang ya, cungkring. 2N ini kok diem-diem. Ternyata Yuda mana Yuda? Yuda ditinggal. Morning dew. Kamling. Nino, ada Rini. Nino. Apa? Senam. Video. Bu Rini senam. Ayo sesi senam yuk.
Senam. Katanya sesi berikutnya katanya mau senam online. Yoga. Ayo mau aku senam online. Pakai mulut. Ada. Kita punya dokter loh. Ada dokter Prihantono, ada dokter Imam, ada Dokter Imam. dokter Pipit. Iya deh. Ya, mungkin masing-masing per apa namanya, kayak misalnya dokter Prihantono mungkin bidangnya bagiannya onkologi, spesialisasinya bahas. Ya. Kalau dokter Imam sekarang gimana? Sibuk nggak pasiennya, Pak? Sibuk ya, sibuk. Masih pasien masih zoom-zooman masih. Jadi kita memang di bagian kita itu bukan yang harus berhadapan langsung ya. Tapi kan pelayanan itu tetap harus kita lakukan karena kan. Tapi full APD kalau melayani pasien. Oh, ya full APD. Tapi yang APD level 1, level 2. Kecuali kalau udah operatif. Level 1, level 2, level 3 itu apa aja bedanya? Oh, kalau level 1 itu APD sederhana, misalnya pakai masker, pakai sarung tangan, pakai jubah gitu. Nanti level 2 lebih lengkap lagi. Harus pakai APD hazmat, kemudian lebih lengkap lagi lah. Kita di poliklinik juga nggak terlalu itu. Mungkin Mas Pri itu yang bisa kontak langsung dengan pasien-pasien yang akan operasi onkologi ya. Karena onkologi juga kadang-kadang ada yang emergensi itu. Tapi kesimpulannya sebenarnya kalau kita lihat di kondisi yang ada ini, orang work from home itu juga bukan work from home dalam konteks santai ya, dalam konteks ketakutan. Ya, tapi itu dinamika sebenarnya. Setelah kita bisa melewati periode yang emergensi atau periode awal itu ya udah santai aja, udah biasa kita menikmati, enjoy di rumah ya sama keluarga. Di satu sisi kalau kita lihat dari sisi spiritual ya, banyak hal-hal yang positif. Pertama, Allah jadikan ini rumahnya jadi masjid-masjid kita ya, kan kita nggak boleh ke masjid ya, kita di rumah. Bayangkan coba kalau masjid itu ada di rumah, kan luar biasa banget ya. Di satu sisi lagi kita bisa sholat bareng sekeluarga yang dulu sebelum adanya corona mungkin jarang-jarang sholat bareng di rumah. Makan bareng di rumah aja mungkin. Iya, benar tuh katanya Bu Dewi, Bu Ruhiani katakan itu semua punya mekanisme pertahanan. Tadi Pak Pri juga tuh ada mengatakan tadi di chat tuh bagus banget itu, luar biasa itu pemikirannya beliau memang. Kalau dokter itu beda ya pemikirannya. Ada resilience atau ketahanan terhadap krisis, one positive aspek. Ya itu tadi, wah itu luar biasa itu. Dan biasa kalau orang pendidikan itu selalu ada jurnalnya, ada yang menguatkannya. Bukan ngomong sendiri ya. Dari Kuarantil 1985. Itu nanti juga itu daya tahan tubuh, daya tahan terhadap satu kondisi pasti akan menjadikan itu lebih baik. Yang bikin kadang-kadang tadi dokter Bu Dewi bilang, ada orang bilang 3 jam, kalau enggak gue mati. Itu sebenarnya ketakutan yang berlebihan ya. Dan itu mungkin hanya beberapa kasus, tapi setelah masa awal-awal itu dilewati dengan baik, ya semua jadi biasa aja. Gitu. Itulah yang tadi dikatakan Mas Prihantono, ketahanan terhadap krisis itu. Dan itu bukan jadi nggak baik, jadi lebih baik kita. Karena krisis itu membuat kita jadi lebih baik kalau di sisi ya mungkin positif. Awalnya kita pada tahapnya itu adalah denial ya, tapi kalau sekarang mungkin kita sudah pada tahap acceptance ya, sudahlah kita terima aja. Iya. Mungkin itu membuat kita bisa lebih karena kan get along gitu. Saat ini semua orang jadi PDP ya, pendapatannya pas-pasan. itu yang menambahkan rasa ketakutan. Apalagi kayak kita ya. Kita kan tukang becak nih. Kalau nggak praktek ya nggak punya uang gitu. Tukang becak. Iya Mas Pri ya.
Iya, sama. Dongeng juga dilarang dongeng ya. Iya itu dia. Jadi kalau kita nggak keluar rumah, ya kita nggak punya apa-apa. Beda kalau misalnya Beda ya tipisnya sama artis ya berarti ya. iya. Artis juga bingung gitu. Tapi itu awal-awal aja kok. Setelah kita bisa bertahan, ya semua seperti biasa. Kayak sekarang kan orang udah biasa pakai masker, apa udah biasa semuanya. Awal-awal dulu pakai masker, pengapnya kayak apa. Kita juga udah biasa di ruang bedah pakai masker, tapi begitu ganti N95, waduh udah kayak apa. Itu apa kita berusaha bertahan terhadap kondisi yang ada ya. Tapi semuanya bisa membawa kebaikan kok. Itu awal-awal aja kalau menurut saya. Bayangkan ya, keluarga kita sekarang kita lebih mengenal anak-anak kita, lebih mengenal keluarga kita, mengenal istri kita. Alhamdulillah. Iya. Belum yang tadi kalau dikatakan bahwa sering tertekan, yang sering tertekan tuh ibu-ibu, kalau bapak-bapak kan seringnya menekan. Gitu ya. Iya. Santai aja. Bener gak Mas? Bener. Metroseksual itu. Indikasi ini udah malam ya. Indikasinya udah malam. Mas Yuda langsung menerawang. Al-Kafi dulu nih. Al-Kafi dulu. Oh iya, Al-Kafi. Mas Yuda langsung menerawang tuh. Bener apa enggak ya? Menekan. Oke. Ya itulah. Terima kasih ya semuanya. Luar biasa sehat semua ini. Kalau di sini sih nggak ada yang ini cemas. Amin. Amin. Elvi, iya untuk itu kan ada Dokter Pri, ada Dokter Imam. Suatu saat beliau yang ngisi gitu. Kayak kemarin waktu kapan itu saya coba Dokter Imam ceramah sebentar. Kebetulan anak saya itu kasusnya sama yang diobrolin sama Dokter Imam. Nah, barangkali nanti Dokter Pri bisa ini sharing ke kita. Pokoknya kita semua masih di rumah aja ya, udah sering-sering ngobrol. Nanti udah mulai balik kantor lagi, ini udah nggak ada lagi. Saya juga usul apa namanya Kak Awam mungkin bisa ngajari gimana anak-anak dongeng ya, terutama apa menirukan suara-suara binatang, menirukan tutorial, benar. Boleh. Tapi yang boleh ditirukan hanya suaranya ya, sifatnya nggak boleh. Terutama itu Boyo ya, Boyo. Oke, boleh. Ya, ada lagi mungkin yang mau usul saya itu Mas Pri itu, beliau kan berkutat di onkologi ya. Iya. Sama buat maaf ya buat kaum wanita itu kan juga penting ya, karena banyak sekali kasus-kasus itu. Ya, untuk kayak ini ya, sadari ya. Itu penting juga. Ya, kita pengen boleh. Nanti saya japri deh cari waktu ya. Sip. Ada lagi teman-teman? Kalau enggak mungkin sudah malam ya, kasihan ya. Nanti ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Suwun. Dokter, thank you. Terima kasih semua Mas Awam, semua Mas Pri, semua. Assalamualaikum semuanya. Yuda, gadang. Ya.